para pembicara hari ini. Salam hormat juga saya sampaikan kolaborator, NGO, organ-organ yang tadi juga sudah Galau sampaikan, tim kolaborator yang tidak bisa saya sebutin satu persatu, dan juga Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung melalui link Zoom hari ini. Saya Rizky Dwi Lestari yang mewakili tim MBG Watch akan menjelaskan, membagikan laporan para warga yang sudah kami kumpulkan kurang lebih selama 1 bulan setelah platform MBG Watch ini rilis begitu di bulan Oktober. Nah, eh, apakah para warga sudah melapor ke MBG Watch dan bagaimana kelanjutannya? Tentu saja pertama yang akan kami jamin adalah setiap warga yang melapor melalui WhatsApp maupun platform em, itu akan dijaga kerahasiaannya. Kami akan hanya akan membagikan data-data terkait laporan ini kepada tim inti saja, dan kerahasiaannya dijamin secara maksimal, dan juga kami akan baca satu-satu laporan yang masuk dan dianalisis oleh tim verifikator, dan juga akan kami balas langsung untuk setiap follow up laporan yang masuk. Nah, ini adalah gambaran umum laporan warga yang sudah kami kumpulkan. Kurang lebih ada 199 laporan warga. Kami telah memverifikasi satu-satu, kami membaca, kami menganalisis. Ini laporan yang cukup banyak, meskipun di satu sisi kami merasa senang begitu, artinya partisipasi aktif masyarakat ini melaporkan segala hal yang berkaitan dengan MBG, tapi di sisi lain juga kami merasa sedih, artinya implementasi di lapangan ini masih banyak sekali PR yang harus diselesaikan. Apa saja permasalahan yang paling sering muncul dalam laporan yang kami terima, yaitu bisa Mbak atau Bapak Ibu lihat di sebelah kanan. Pertama tentu saja makanan yang mengandung PF. Itu banyak sekali laporan yang masuk. Kami juga mendapatkan foto-foto bukti kronologi yang sangat konkret terkait dengan UPF yang masuk. Disusul kedua oleh makanan tidak layak konsumsi. Ini banyak sekali laporannya, entah makanannya basi ataupun bahkan sampai ada ulatnya dan segala macam. Terus juga tidak hanya melaporkan kekurangannya, tapi juga Bapak Ibu yang menghubungi kami juga bahkan memberikan saran menu yang lebih baik ataupun variatif. Selain itu juga kami menemukan banyak kasus-kasus dengan penyalahgunaan, entah itu ancaman, entah itu bahkan ada kasus yang mulai ekstrim seperti pelecehan, nanti akan saya jelaskan di belakang. Kemudian juga keracunan makanan masih menjadi topik yang cukup banyak. Kemudian juga belum mendapatkan MBG, artinya distribusinya memang belum merata, dan masalah higien dari sanitasi SPPG. Selanjutnya, ini adalah laporan dari warga di seluruh provinsi di Indonesia. Paling banyak memang berada di Jawa Barat, di Pulau Jawa, disusul di daerah-daerah yang lain. Nah, ini juga menjadi PR kami untuk terus mempush daerah-daerah untuk bisa juga melapor. Dan sampai sekarang, status laporan warga yang sudah kami lakukan itu ada di sebelah kanan. Kami juga tidak hanya memverifikasi, sudah mulai melakukan beberapa advokasi. Artinya kami dari data-data yang kami analisis, kami teruskan ke pihak-pihak terkait berdasarkan isu yang memang berkaitan seperti itu. Terus juga ada beberapa laporan yang tidak diteruskan karena memang hanya termasuk saran tadi. Eh, Kategori penerima MBG juga yang kami catat itu ternyata malah banyaknya yang laporan ke kami itu bukan penerima BG. Biasanya ini adalah Bapak Ibu, orang tua, murid yang memang secara aktif melaporkan bagaimana anak-anaknya mendapatkan MBG begitu. Lalu disusul dengan ibu hamil dan menyusui yang banyak sekali juga kami terima karena berkaitan dengan MBG yang tidak sesuai dengan nutrisi yang dibutuhkan oleh ibu hamil, dan dilanjutkan dengan beberapa jenjang pendidikan di bawah. Selanjutnya, ini adalah sedikit mungkin kami capture dari WhatsApp maupun dari Google Form, di mana laporan yang masuk terkait dengan makanan tidak layak konsumsi. Ini salah satu foto yang kami dapatkan di 30 Oktober di Bogor, maupun juga yang yang didapatkan terkait dengan makanan memang yang tidak layak. Nanti juga ada foto yang banyak yang bisa kami sampaikan. Dan selanjutnya, ini foto-foto UPF yang tadi saya mention, banyak sekali terjadi yang membuat anak-anak ini apa namanya sangat disayangkan karena akan merubah
kebiasaan makan anak yang biasanya lebih sehat justru malah beralih ke makanan-makanan UPF. Nah, ini adalah kumpulan gambar dari laporan yang masuk. Bapak Ibu bisa dilihat bagaimana kondisi setiap SPPG yang menyiapkan makanan untuk anak. Ini sebenarnya hanya sebagian yang kami capture, ini lebih banyak lagi tapi mungkin tidak masuk semuanya di sini. Dan kemudian kita akan sedikit juga melihat aduan-aduan yang berkaitan dengan kasus-kasus penyalahgunaan. Kami mendapatkan setidaknya beberapa aduan, di antaranya putus kontrak sepihak, banyak yang melaporkan ke kami, terutama ahli gizi, yang hari ini juga sedang jadi perbincangan yang hangat ya, setelah statement dari beberapa anggota dewan yang sangat kontroversial itu, banyak sekali memang ancaman ataupun tindakan eksploitatif yang dilaporkan dugaan tersebut kepada kami. Dan yang paling kami sedang yang sedang kami apa ya kami kawal bersama itu adalah dugaan pelecehan dan pengancaman yang dialami oleh salah satu SPP. Mungkin kami akan sebut sedikit itu di daerah Bali. Ini sedang kami juga dampingi dengan teman-teman kolaborator yang memang sudah diambil barangnya tapi belum dibayar. Ada dugaan eksploitasi, ternyata pekerja di PPG itu kerja 8 jam kerja, tapi setelah itu juga untuk kesiapan dan evaluasi juga masih ditambah lagi jam kerjanya gitu. Ini dilaporkan oleh suami dari ibu yang bekerja di dapur tersebut. Kemudian juga ada markup harga, jadi yayasan ataupun dapur-dapur itu biasanya meminta vendor untuk menekan harga semurah-murahnya untuk mendapatkan bahan makanan yang mungkin akhirnya kualitasnya tidak sebanding gitu dengan yang seharusnya didapatkan. Nah, kami juga melakukan progres untuk ke depannya MBG Watch itu kita melakukan laporan secara reguler di media sosial kami ataupun juga kami melakukan siaran press conference seperti ini secara reguler dan kami juga akan membuat policy brief yang akan ditindaklanjuti dengan advokasi multi level. Dan kami juga banyak melakukan konten edukasi untuk mengedukasi bagaimana makan bergizi yang sebenarnya yang baik itu seperti apa. Nah, terakhir mungkin ini hanya sedikit mention saja. Kami berkesimpulan pada akhirnya bahwa memang makan bergizi gratis ini adalah menjadi wicked problem, masalah yang sangat seperti benang kusut gitu. Masalah yang sangat rumit sekali karena memang sangat kompleks dan banyak sekali kepentingan di dalamnya. Terutama kami melihat program MBG ini karena sejak awal memang lebih syarat ke political will ya, kontinumnya dibandingkan kebijakan yang berbasis bukti. Dan kami sebenarnya di tim MBG Watch ini berupaya untuk membantu pemerintah membantu para pelaku kebijakan ini untuk bisa mengurai wicked problem ini. Caranya bagaimana ya? Mungkin nanti juga akan disampaikan oleh Mbak Izat dan kawan-kawan lainnya. Ya buatlah desain kebijakan partisipatif yang memang benar inklusif seperti yang tadi Galau sudah mention gitu. Buatlah desentralisasi keputusan untuk aktor-aktor yang memang ahlinya gitu. Libatkan aktor-aktor lokal dan juga tata kelola pengetahuan yang kolektif. Kembalikan saja MBG ini pada ahlinya. Misal para ibu posyandu yang sudah terbiasa menyiapkan gizi untuk ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan desentralisasi pengetahuan untuk tidak menghilangkan pangan lokal. Karena yang kami sedihkan MBG ini apalagi dengan laporan yang paling banyak UPF, artinya em, makanan lokal ini digeser pelan-pelan sehingga anak-anak Indonesia tidak mengenal apa itu pangan lokal lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terakhir, seperti apa yang sering kita dorong, kalau misalnya keberanian ada menyelamatkan nyawa anak Indonesia, jadi mari sekali lagi kita evaluasi, kita dorong untuk terminasi kebijakan MBG Watch, MBG, program MBG ini melalui MBG Watch, karena memang program ini kita sudah gerah gitu, sudah capek. Apalagi ketika saya melihat laporan-laporan yang banyak sekali yang membahayakan anak-anak Indonesia. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya kembalikan kepada Mas Galau. Baik, terima kasih Mbak Rizky ya untuk paparannya. Tadi sudah disampaikan beberapa progres ya terkait dengan MBG Watch. Memang dari beberapa laporan yang masuk sudah ada tindak lanjut langsung yang dilakukan Mbak Rizky ya. Mungkin di luar dari yang dipaparkan.
terkait dengan korespondensi. Sejauh ini MBG Watch sudah melakukan pengiriman surat keberatan ya untuk beberapa pelaporan yang sudah masuk. Kemudian juga sudah ada beberapa konten edukasi yang sudah dirilis di kanal MBG Watch melalui Instagram terkait dengan edukasi pola hidup sehat dan juga gizi makanan gitu ya. Selain itu, kami sudah melakukan ada beberapa verifikasi laporan dan juga eh, penulisan brief gitu ya terkait dengan laporan yang masuk. Dan terakhir, audiensi bersama lembaga-lembaga instansi terkait juga sudah dilakukan. Itu untuk mengakselerasi laporan yang masuk supaya mendapatkan respon sesegera mungkin dari pihak-pihak terkait. Dan besar harapannya gitu ya, ini sedang dilakukan proses penyusunan policy brief dari teman-teman MBG Watch. Harapannya eh, warga-warga hari ini tidak boleh takut lagi dalam melapor ya, tentunya. Karena akan ada tindak lanjut yang konkret dilakukan bersama teman-teman di tim MBG Watch ini. Di sini juga sudah bergabung ya, Mbak Zatmiati Sari ya, selaku koordinator kemitraan eksternal MBG Watch. Nah, ini mungkin ya aman Mbak ya. Sip. Silakan Mbak Zat terkait dengan apa yang mau ditambahi ya dari Mbak Rizky tadi. Iya, makasih Galau. Selamat sore, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Uh, Terima kasih, Bapak, Ibu. Ini adalah proyek. Karena namanya proyek, pasti akan ada yang untung dan ada yang diuntungkan. Kenapa ini proyek? Karena dia nggak punya perencanaan dan evaluasi yang matang. Sampai 1 tahun proyek ini berjalan, kita lihat tidak ada pembenahan dalam konteks tata kelola, gitu ya. Apalagi eh, dalam konteks keracunan. Tapi kita perlu lihat juga keracunan itu hanya dulu kompleksitas Mbak Izat, ini yang sepertinya jauh jaringannya lebih kurang. besar itu di soal dan kita juga harus ingat Oke, ya sepertinya sekarang jelas jaringannya. nggak? Nah, boleh Mbak. Mungkin dimulai lagi ya. Udah. Udah clear. Nah, sekarang udah jelas galau. Oke. Sip. Aku ulang lagi kali ya. Jadi karena ini adalah sebuah proyek gitu ya, teman-teman, dan ini adalah janji kampanye politiknya Prabowo Gibran, jadi nggak ada tuh proses penjaringan aspirasi dari bawah ke atas. Jadi apalagi gitu ya, partisipasi masyarakat itu didengar apa sih sebenarnya yang dibutuhkan gitu. Dan seperti apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah stunting, masalah gizi gitu. Jadi ini adalah dia mau membayar janji politiknya aja, tapi dampaknya itu kemana-mana. Yang tadi saya bilang bahwa sebenarnya MBG ini adalah proyek ya, dan ini tuh sibuk nyiapin makanan, tapi ini minim esensi makanan dan minim banget perencanaan yang matang dalam konteks tata kelola. Nanti Dokter Tan pasti akan jembrengin lebih detail kenapa ini minim esensi makanan. Maka sampai hari ini kita diskusi, kita ngomongin soal tata kelola MBG yang gak beres, korupsinya itu masih jalan terus. Tadi udah ada laporan juga soal markup harga, terus juga ada model-model penipuan fiktif lainnya gitu ya. PBHI punya tuh data laporannya pengaduan soal apa vendor-vendor fiktif gitu ya. Nah, sebenarnya tadi saya bilang juga bahwa keracunan itu tuh cuma hulunya. Ada yang lebih besar di hilirnya itu soal tata kelola termasuk perencanaan dan korupsinya salah satunya. Kita tahu sampai hari ini juga itu proyek ini tuh mengabaikan konsep meritokrasi. Yang bukan ahli gizi itu belaga ngomongin gizi. Dadan itu bukan ahli gizi. Wakilnya yang nangis-nangis, Bu Nanik juga ya itu bukan ahli gizi. Bahkan wakil DPR yang kemarin bilang ya di konsolidasi MBG juga itu bilang nggak perlu gitu ya. Nah, artinya bahwa orang-orang yang nggak pernah ngomongin soal makanan bergizi kok dia harus menyiapkan menu-menu makanan skema gitu ya, yang itu merugikan anak-anak kita. Artinya sebenarnya ada kesesatan berpikir. Artinya
program ini juga masih berfokus pada bagaimana meraih dan juga mempertahankan gitu ya elektoralnya politiknya Prabowo dan Gibran gitu ketimbang memang mewujudkan tujuan sebenarnya yang dibilang bahwa untuk ketahanan pangan, perbaikan gizi, perbaikan stunting. TI Indonesia sendiri kita punya riset Corruption Risk Assessment itu memang menilai kerentanan dan tingginya korupsi di MBG itu sangat tinggi dengan 9 kerentanan di dalamnya, baik itu dari aspek regulasi, pengaduan publik, keterbukaan informasi, transparansi dan akuntabilitas anggaran, konflik kepentingan, pengadaan barang dan jasa, keamanan pangan. Bahkan sampai saat ini juga kita diskusi di forum ini, kita tahu tidak ada payung hukum yang jelas, kita hanya berpaku pada 2 regulasi, gitu ya. Perpresnya nggak tahu apa kabarnya, kita juga tidak dilibatkan dalam penyusunan perpresnya. Jadi ini adalah proyek untung bagi mereka dan mereka juga yang diuntungkan. Bahkan Ombudsman juga udah menemukan tuh 4 potensi maladministrasi di MBG ini. Satu terkait dengan penundaan penyelesaian masalah, diskriminasi, dapur tak kompeten, dan penyimpangan prosedur. Eh, di konteks yang lain, TI juga pernah menyoroti bahwa adanya markup atau pemotongan dari anggaran yang harusnya diterima oleh sekolah, oleh siswa. Dari yang 10.000 dipangkas jadi 8.000. Itu kan korupsi. Lalu pertanyaannya, apakah sudah ditangani, apakah sudah dilakukan apa namanya perbaikan oleh pengelola negara? Tidak. Sampai hari ini tidak ada perbaikan itu. Justru tahun 2026 anggaran MBG itu dinaikkan menjadi 335 triliun ya kalau nggak salah. Sangat baik negara ini terhadap orang-orang kaya dan mereka yang punya kuasa. Jadi kalau investment gitu ya, jadi bukan cuma sekedar penuhi janji kampanye, dia harusnya fokus pada long term planning. Artinya punya perencanaan yang matang karena ini fungsinya baik sekali kalau memang implementasinya itu juga baik gitu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh si penerima manfaat. Nah, negara-negara yang udah berhasil, kita bisa contoh berhasil, ibu negaranya sudah sempat datang ke sini. Harusnya kita banyak belajar. Jepang, Amerika, dan Finlandia. Pertanyaannya, ada nggak metode perbaikan itu? Tidak. Lagi-lagi tadi, ini adalah janji politik. Maka sebenarnya karena ini janji politik, tidak ada urgensi untuk memenuhi kebutuhan tadi tuh, ketahanan pangan, gizi, dan lain-lain. Saya juga mau bilang dalam konteks perempuan gitu ya. Kebetulan TI juga punya risetnya soal uh, butanya perencanaan MBG itu dalam konteks GETSI terhadap perempuan. Kita lihat bahwa dokumen awal si MBG ini itu cuman menekankan pada hal-hal yang sifatnya logistik, infrastruktur, pengadaan barang dan jasa yang itu juga sangat kompleks dengan sangat dekat dengan korupsi gitu ya karena sistemnya adalah penunjukan langsung di mana kalau penunjukan langsung membuka ruang diskresi besar terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang punya anggaran itu sendiri. Kemudian di konteks yang koordinasi antar institusi, jadi nggak mementingkan apa sih yang dibutuhkan oleh perempuan, bagaimana memitigasi jika terjadinya pelecehan gitu ya, apa hambatannya dan kerentanan sosial yang terjadi itu seperti apa. Yang kedua, nggak ada indikasi mekanisme penyebaran informasi yang inklusif dan partisipatif, itu sejak di tahap pemilihan minim akses terutama terhadap perempuan dan juga kawan-kawan disabilitas. Jadi menu tadi yang disampaikan oleh Mbak Rizky itu gambar-gambarnya itu tidak ramah terhadap kawan-kawan difabel. Banyak kawan-kawan difabel yang juga itu alergi terhadap tepung, mecin, dan lain-lain. Itu disamaratakan dengan menggunakan UPV. Saya nggak begitu paham konteks nilai gizi dan lain-lainnya, tapi paling nggak kita tahu sama-sama tahu semua makanan instan itu tidak ramah terhadap kita dan itu bukan makanan pangan lokal kita. Oke, Mbak Izat, mungkin 2 menit lagi, Mbak ya. Oke, dalam konteks yang lain sebenarnya kita mau lihat bagaimana perempuan itu terutama para pekerja di SPPG-nya itu dilimpahi beban yang demikian besar mulai dari jam kerja kemudian beban domestik itu tidak direncanakan. Artinya sebenarnya kami mau bilang bahwa sampai hari ini eh, MBG itu masih dijadikan sebagai proyek bukan lagi untuk ketahanan pangan, bukan lagi untuk perbaikan gizi, ini semua omong kosong
kita jelas tuntutan kita adalah menghentikan proyek ini dan evaluasi. Dan harusnya dengan kerendahan hati Prabowo Gibran itu mengevaluasi. Dan jangan lagi menaruh orang-orang yang tidak kompeten di dalamnya. Bukan Ali Serangga yang harus masuk di sana, bukan juga Mbak Daeng itu dia dulunya tim pemenangan Prabowo ya. Tim pemenangan Prabowo dan Sandiaga Uno kalau nggak salah di tahun 2019. Jadi pengabaian meritokrasi itu merugikan kita semua dalam banyak aspek. Itu dulu, Mas Galau. Terima kasih. Oke, thank you Mbak Izat ya untuk paparan lanjutan berkaitan dengan progres dan juga statement MBG Watch tadi ya, clear sekali. Ini sudah bergabung juga, saya mau mengkonfirmasi Mas Reddy sudah bergabung Mas ya dari BGN, Mas Reddy Hendra, aman? Oke, baik Mas. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore Mas Reddy, Apa semoga kabar sehat. Mas Galau? Baik, baik Mas. Ya, Siap, lanjut. baik. Di sini juga sudah ada Dokter Tan ya. Dokter Tan, bisa terdengar jelas suaranya, Dokter? Sepertinya Bisa, sudah. bisa, 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 bisa. Tenang, tenang. Baik, Siap. silahkan Dokter Tan mungkin ya melanjutkan. Tadi sudah ada dari Mbak Rizky, Mbak Izat. Ini kita ingin dengar lebih lanjut ya, terutama dari pakarnya. Bagaimana kesehatan gizi itu kan menjadi salah satu pilar utama ya dalam memastikan capaian MBG ini secara kualitas itu dapat terpenuhi. Silakan dari Dokter Tan untuk waktunya. Iya, tetapi kalau menurut hemat saya ada baiknya sebentar. Saya lagi bebenah juga nih masalahnya nih. Saya nggak tahu kok cepat banget tiba-tiba masuk ke sesi saya. Padahal mestinya kan tadinya kan ini ya. Sebentar, 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 Oke, sebentar. kalau Boleh dibahas yang lain dulu kah? boleh, boleh Dokter. Di Saya sambil menunggu saya 5 menit, please. baik ya. Di sini sudah ada tadi Mas Reddy ya. Eh, Mas Reddy mungkin kalau terkait jaringan aman Mas Reddy ya. Mungkin bisa berkenan Mas untuk merespon juga. Tadi sudah ada beberapa paparan terkait dengan temuan dan juga aduan ya dari kanal MBG Watch yang sudah dilaporkan. Mungkin dari Mas Reddy, ini karena posisinya sangat strategis ya. Mas Reddy Hendra Gunawan selaku staf khusus Kepala BGN Bidang Komunikasi. Jadi ini hampir tiap hari mungkin membersamai Pak Dadan. Tadi ada banyak sekali masukan eh, konstruktif ya dan juga ada beberapa catatan kritis. Silakan Mas Reddy ya untuk waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Makasih Mas Galau atas waktunya, teman-teman dari MBG Watch, kemudian teman-teman dari Selios ya. Saya kira ini adalah forum yang sangat baik dan akan sangat berguna bagi Badan Gizi Nasional karena tentu Badan Gizi Nasional perlu masukan dari teman-teman civil society terkait dengan berjalannya program makan bergizi gratis ini. Hari ini sudah kurang lebih sekitar 15.000 SPPG yang sudah beroperasi dan mudah-mudahan di akhir tahun sudah beroperasi 20.000 SPPG yang tentu ditargetkan totalnya 32.000 SPPG ya sampai nanti kira-kira sekitar bulan Maret kami targetkan. Yang sejatinya memang ditargetkan di akhir tahun, tapi dengan berbagai variabel kondisi dan lain sebagainya, Pak Presiden dan BGN menetapkan mungkin maksimal sampai bulan Maret semua SPG sudah bisa beroperasi dan harapannya tahun depan sudah bisa menjangkau kurang lebih sekitar 82,9 juta. Dalam proses percepatan operasionalisasi SPPG, tentu juga BGN juga melakukan banyak evaluasi dan perbaikan ya dari sisi tata kelola, walaupun Perpres tata kelolanya masih belum ditandatangani ya. Saya kebetulan yang menyusun dari awal juga Perpres tata kelola bersama-sama dengan teman-teman dari kementerian lain.
Perpresnya memang masih belum ditandatangan. Mudah-mudahan segera karena ada beberapa masukan dari masyarakat begitu ya, dari para ahli gitu. Mudah-mudahan penyempurnaan Perpres tidak lama lagi dan itu segera diundangkan seperti itu. Tetapi kita tidak menunggu Perpres diundangkan. Dalam proses Perpres diundangkan pun juga kami selalu melakukan perbaikan tata kelola. Tentu MBG Watch sebagai satu platform pelaporan dari masyarakat, saya kira platform yang baik, yang bagus untuk sama-sama bisa memberikan masukan, laporan, karena memang program ini kan menjangkau secara inklusif seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Dengan kanal pengaduan yang BGN miliki hari ini, tentu masih ada spot-spot yang memang itu tidak bisa terjangkau. BGN punya saluran melalui email, kemudian hari ini di launching call center 127, gitu ya, kemudian melalui media sosial dan sebagainya. Saya kira itu juga masih belum cukup untuk bisa memfasilitasi masukan-masukan, laporan ya, dari seluruh masyarakat seperti itu. Kemudian terakhir mungkin sebagai bahan diskusi ya, nanti dalam banyak diskusi saya kira. Terakhir misalnya tadi ada beberapa laporan dari yang masuk ke MBG Watch, banyak hal terkait dengan tata kelola, kemudian laporan dugaan korupsi dan lain sebagainya. Saya kira kami menyambut positif ya, terutama memang kami butuhkan laporan-laporan tersebut gitu ya. Dan kalau kemudian teman-teman MBG Watch bisa memberikan dokumen bukti secara detail kemudian dan sebagainya, akan kami sangat senang dan kami akan segera tindak lanjuti. Saya tadi terkait dengan dugaan adanya pemangkasan anggaran gitu ya, kemudian dugaan penyelewengan misalnya pembelian bahan baku, kami juga sudah mendapatkan beberapa laporan tentu ya, mitra-mitra yang nakal begitu ya, kemudian juga ketidaksesuaian misalnya ahli gizinya misalnya lulusan ekonomi syariah misalnya gitu. Nah, itu juga perlu kami mendapatkan report dari lapangan yang memang benar-benar fakta ya, yang terjadi di lapangan. Supaya kami bisa juga menindak tegas ya, mitra-mitra ataupun oknum-oknum yang memang tidak menjalankan ya SOP, tidak menjalankan juknis ya secara tepat di lapangan seperti itu ya. Saya kira itu mungkin ya sebagai pengantar. Saya menyambut baik sekali laporan dari MBG Watch. Nanti kalau agak kesulitan misalnya pelaporan atau apapun dan sebagainya, nomor saya ada di Mas Galau, bisa via saya ya. Saya akan coba bantu tindak lanjuti segera ke unit-unit kerja terkait. Terima kasih teman-teman semuanya. Baik, terima kasih Mas Reddy Hendra gitu ya untuk tanggapan dan responnya. Di sini juga sudah bergabung. Nanti saya harapannya bisa sampai akhir Mas Reddy ya, karena ada banyak sekali tadi yang mention terkait dengan BGN. Nah, di sini sudah ada Dr. Tan Sotien gitu ya. Mungkin nanti akan menjelaskan, mengelaborasi lebih jauh mengenai konteks MBG hari ini. Silakan dokter, waktunya kami persilakan. Iya, terima kasih Mas Galau. Terima kasih Pak Randy untuk bisa hadir. Wah, jarang-jarang orang BGN itu bisa muncul gitu ya. Semoga, apa kabar Mas Randy? Ya, Alhamdulillah Baik, bisa Dok. muncul. Alhamdulillah. Jadi kita mau bicara sedikit tentang yang satu ini ya, karena kita harus mulai dari dari awalnya. Izin. MBG jadi mengapa begitu galau ya? Yang pertama adalah yuk kita lihat dulu sama-sama tujuan semulanya ya. Tujuan semulanya tentu kita bicara tentang jangka pendek, jangka panjang dan jangka menengah. Anda bisa baca yang sudah ditulis saya di situ. Jadi jangka pendek terutama memenuhi gizi harian ya. Tadinya nih gizi harian anak sekolah sebelum kelompok B3 masuk.
Dan kita mengharapkan nanti kualitas SDM Bismillah tahun 2045 bisa cetar lah Indonesia emas ya. Nah, BGN sendiri udah bagus loh, sebelum mulai itu udah mempunyai suatu panduan ya yang udah berapa kali direvisi, dan salah satunya yang saya sebutkan di sini adalah ternyata memang BGN secara simultan berniat mau melakukan edukasi pangan dan gizi. Jadi bukan cuma cita-citanya bagi-bagi makanan dengan jumlah SPPG, dengan jumlah penerima secara kuantitas, tetapi juga dari kualitas upaya makan bergizi gratis ini kita bisa lihat bahwa anak-anak atau kelompok B3 itu juga mendapatkan manfaat ya, bukan cuma sekedar mendapatkan gizinya saja. Nah, tolong diingat bahwa bukan cuma BGN, tetapi BGN juga sudah menggandeng lintas sektoral, dalam hal ini misalnya ini dari Kemenkes. Ya, Kemenkes itu sudah punya loh sampai membuatkan aneka macam resep seperti ini ya, menu ibu hamil dan menyusui, ada nasi putih, sate lilit. Wah, enak deh, pokoknya menunya udah enak. Kita mau cepet aja. Bahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ya itu sudah membuat juga panduan seperti ini. Jauh sebelum kita ribut-ribut soal masalah food poisoning ya. Nah, Anda bisa bayangkan bahwa ternyata PHBS dan sebagainya udah masuk di situ. Jadi kalau ini semua panduan betul-betul dilaksanakan oleh SPPG, saya nggak yakin tuh ada ricu-ricu kayak sekarang ya. Nah ini yang menjadi konflik. Terutama kelompok B3 itu tidak mudah. B-nya dalam pengertian balita. Jadi asal teman-teman tahu bahwa Kementerian Kesehatan, tenaga pelaksana gizi, Dinas Kesehatan, Posyandu, Puskesmas, kita udah berjuang untuk membuat para orang tua itu berdaya. Berdaya apa? Berdaya memberikan makan anaknya dengan sehat, dari pangan lokal, dari apapun yang bisa mereka dapatkan secara murah, secara bergizi. Dengerin kata bergizi ini penting ya. Jadi kita mempunyai panduan seperti ini, dan tolong dilihat untuk anak 1 tahun dia masih mendapatkan ASI loh 30%. Jadi nggak benar banget tuh anak umur 1 tahun kok diisi susu UHT ya, aneka rasa lagi, gulanya seabrek lagi. Dan tolong diingat, kita sampai dengan anak di bawah 5 tahun pun 2 sampai 5 tahun nggak ada gelas susu di situ. Karena umur 2 tahun itu masa menyapih. Jadi usia menyapih sudah dimulai. Disapi artinya masa menyusu sudah selesai. Ngapain juga balik lagi. Udah gitu udah balik lagi pakai susu hewan yang kastanya lebih rendah daripada ASI. Itu kan mirisnya bukan main. Udah gitu susu hewannya dikasih rasa lagi, digulain lagi. Nggak penting banget gitu loh. Ya. Dan tolong diingat bahwa kita punya ya yang disebut dengan peraturan pemerintah ya nomor 28 2024. Jadi kita bisa melihat bahwa yang kayak gini-gini itu nggak boleh terjadi mestinya ya, bahwa program-program pemerintah saling bertabrakan di lapangan gitu loh ya. Jadi dan tolong diingat kata-kata istilah promosi silang itu bagian F ya. Promosi silang itu artinya, ada yang tahu nggak? Kelihatannya yang dibagi adalah susu ibu hamil, kelihatannya, dan Indonesia sebetulnya nggak butuh susu ibu hamil. Kita diketahui nama Jepang sama Kairo nanti. Nggak ada susu ibu hamil di luar negeri. Oh, ibu hamil butuh makan dengan baik. Nah, bayangin kalau awalnya memang dibagikan susu ibu hamil, tapi produsennya juga ternyata itu industri membuat susu formula dan susu lanjutan. Jadi ini jelas-jelas menyalahi aturan yang sudah kita punya ya. Dan apalagi kalau kita sudah bicara tentang Paket 5 sempurna, udah nggak ada tuh, udah punah sejak tahun 2014 ya. Jadi jangan sampai susu itu menjadi suatu produk, namanya adalah produk ya, tapi bukan bahan pangan, yang akhirnya menjadi begitu banyak masalah politiknya, punya masalah-masalah di balik itu semua, termasuk industri yang terlibat, dan akhirnya kita menjadi punya masalah panjang. Dan kita tidak boleh keluar dari fitrah ya, bahwa Indonesia adalah negara, Anda bisa lihat di situ bahwa kita itu 80% lebih itu intoleran laktosa. Ada yang tahu nggak bedanya intoleran laktosa dengan alergi? Saya mau keluar sebentar dari sini, dikit aja. Ada yang tahu nggak bedanya intoleran dengan alergi? Ini penting nih. Ya, kalau alergi memang kelihatannya pada saat diberi muncul gejalanya, diare berdarah, ya keluar biduran, ada yang sampai sesek. Tapi intoleran tuh nggak secepat itu. Intoleran itu seperti kayak kamu dengan mertuamu. Ada yang udah punya mertua belum? Ya. Jadi kalau mertua kamu cuma nebeng tinggal sama kamu 3 hari, everything is okay.
Kamu baik hati bahkan nanyain mama mau makan di mana, tasnya udah jelek, aku gantiin ya, aku beliin yang baru. Tapi bayangin kalau mertua lo tinggal 3 bulan, 3 tahun, waduh, perang dunia ke-15. Mama ini mandinya kayak nguras. Nah itu dia. Jadi ini penting ya. Jadi bagaimana kalau seandainya masalah-masalah susu ini berlaku sepihak ya. Yang lebih mengerikan lagi kan kalau seandainya masalah susu ini dibela dengan mengatakan ada lu studinya, ntar dulu, studi dari negara mana, jenis susunya seperti apa, berapa persen kandungan susunya. Jadi kalau dibandingkannya tidak apple to apple dengan apa yang dipakai oleh BGN, tentu ini menjadi tidak adil sama sekali. Karena ternyata yang dibagi di luar sana adalah cairan bergula rasa coklat yang susunya cuma 30%. Ya, dan ini tidak sama dengan studi-studi yang berlaku di luar negeri yang mengatakan hebatnya susu dan sebagainya. Dan di luar negeri yang dilakukan penelitiannya, warganya tidak intoleran laktosa. Nah, ini seperti yang sudah kalian lihat, itu ngapain juga ada Yakult nongol di situ tuh. Yakult tahu nggak gulanya tuh berapa sih? Jadi ini syarat banget dengan perdagangan, syarat banget dengan kong kali kong, syarat banget dengan kolaborasi dengan industri. Ya, sedih aja. Indonesia sangat sedih dalam hal ini. Nah, ternyata polemik yang ditemukan bukan cuma sekedar bahan makanannya, tetapi juga kita bicara tentang adanya food poisoning. Saya nggak mengatakan intoxication ya, keracunan massal kok kesannya kayak kalau bahasa Inggrisnya tuh sulit ya. Kita tuh lebih enak menggunakan kata food poisoning. Yang makin hari kelihatannya kita itu dibuat menjadi baal. Baal tuh artinya mati rasa. Kayak apa? Keracunan. Nggak usah manja, ke puskesmas aja. Gitu kan, sebel banget ya, bayangin kalau anak lo yang kena gitu kan, sebel banget. Jadi ini penanggulangannya sangat tidak etis kalau menurut saya, apalagi gurunya disuruh nyicipin. Ya, emang kalau gurunya diare nggak boleh, kalau gurunya tiba-tiba yang keracunan gurunya gimana? Ya, lalu ditambah lagi bahwa regulasinya memang belum matang. Nah, ini lebih menarik lagi ya, Anda bisa lihat perbedaan antara isi piringku dari Kemenkes dengan dari BGN. I'm really sorry to have this. I'm really sorry. Ya, Anda lihat itu yang saya kasih panah. Sejak kapan Indonesia menghasilkan roti gandum, barley, apalagi tuh ada pasta, gitu. Itu ini mengerikan sekali ya. Jadi mencegah stunting tidak menggunakan apa yang kita punya. Padahal karbo Indonesia tuh kaya banget. Kita punya beras aneka warna, ubi, singkong, kentang, jagung, ganyong, kimpul, garut. Lalu siapa orang Jawa? Nggak ada orang Jawa yang mestinya stunting, omong kosong. Tapi begitu orang Jawa mulai makan sari roti, I'm sorry aku nyebut nama ya. Lalu kemudian orang Jawa mulai diberikan roti alka yang selama 3 bulan nggak bulukan. Anda pikir baik-baik maksudnya apa? Nah, kita mau bicara tentang UPF sedikit. Barangkali ini sudah ada di saya punya Instagram. Jadi sekarang istilah UPF itu bukan cuma sekedar produk industri yang mempunyai imbuhan lebih dari 5 atau lebih dari 4. Bahkan dikatakan bahwa ada satu saja contain at least one item characteristic of the novel ultra processed food, which is say either food substances never already used in the kitchen. Jadi kalau misalnya nih ya, kamu bikin nugget itu bahasa Indonesia tuh perkedel. Perkedel zaman saya itu cuman ya Allah, kentang ditumbuk, dikasih daging, dikasih telur, digoreng, kelar. Tapi begitu nuggetnya atau perkedel kamu diisi dengan saus tiram, dikasih micin, so itu perkedel Anda atau nugget Anda sudah menjadi UPF. Problemnya adalah tentu saja kalau Anda ingin membuat angka wasting menjadi normal, tapi kalau menggunakan UPF menurut saya nggak sopan, ya kan? Apalagi kalau anak ini sebetulnya body weight-nya udah oke, tapi ditambahin UPF di sekolahnya, maka anak ini akan menjadi obes. Lalu mencetus gangguan gizi pada anak tumbuh kembang karena apa? Apa yang dibagikan di BGN itu dianggap yang dibagikan di MBG itu bagi anak itu adalah suatu rujukan loh. Jadi kalau misalnya di MBG itu dia mendapatkan roti sari gandum, mendapatkan susu klevo, maka ketika dia jajan sama mamanya, dia nggak bicara tentang roti gandum, dia bicara tentang apa? Mak, itu biskuit. Jadi semua biskuit di mata dia sama. Tolong diingat bahwa anak-anak tuh, apalagi orang dengan literasi rendah ya, termasuk orang tuanya ya, itu tidak mempunyai untuk bisa membedakan, untuk melakukan diferensiasi mana pangan yang lebih baik. Di konsep mereka cuma satu, ada wafer, ada biskuit, ada roti, apapun mereknya nggak penting, karena rujukannya ke sana. Ya, dan Anda bisa lihat bahwa ini kelihatannya menyokong pertumbuhan ekonomi dan industri, tapi palsu, sebab masyarakat kita kan cuma sebagai
penyalur, ya kan? UMKM-nya penyalur dari frozen food, UMKM-nya penyalur dari roti, UMKM-nya de facto mana sih yang disebut dengan nelayan? Saya belum pernah lihat ada nelayan ikannya dibeli. Ya, apalagi ada yang mengatakan bahwa BGN tidak memasukkan ikan karena dianggap ikan itu harus difilet dan itu merupakan suatu pekerjaan di SPPG yang sangat menghabiskan waktu dan sangat berisiko. So basically kita sebetulnya masih jauh dari itu semua. Dan yang lebih menyedihkan adalah menyasar kelompok masyarakat menengah ke bawah. Bicara tentang UPF ya, saya pengen Anda membuka mata bahwa ternyata UPF dengan semua studi-studi internasional yang sudah sangat bergengsi, Anda bisa lihat ini bukan apa abal-abal ya. UPF menyebabkan gangguan metabolisme pada anak dan dewasa dengan obesitas, ya, membuat perilaku yang berkaitan dengan gangguan fokus dan anak menjadi hiperaktif, menyebabkan obesitas udah pasti, lalu berhubungan dengan performa akademik. Anda bisa bayangin tujuan kita memberikan MBG adalah anak bisa belajar di sekolah, bisa fokus. Nah, sekarang kalau yang dibagi malah performa akademiknya anjlok, gimana ya? Ya, lalu kemudian daya kemampuan belajar lalu menjadi turun. Dari risiko penyakit jantung dan metabolik pada anak semakin meningkat dan risikonya tentu adalah tentang kematian dini. Saya mau sedikit browsing tentang masalah 8 sabotase kekebalan tubuh. Jadi jangan sampai gula imbuhan itu dijadikan malapetaka karena gula imbuhan di dalam makanan, gula imbuhan dalam MBG itu menyebabkan justru terbentuknya si reaktif protein yaitu protein radang dan menurunkan fungsi imunitas dan sangat mengganggu probiotik manusia. Begitu pula dengan produk yang tinggi garam, gorengan, omega 6, walaupun katanya gorengan itu lebih tahan lama di MBG, lalu termasuk daging prosesan dan yang diawetkan, termasuk isinya burger yang nggak jelas itu, apalagi dibagikan sosis, pangan cepat saji, produk ultra proses sekali lagi dan karbohidrat rafinasi. Ya, jadi sayang banget kalau Indonesia tuh masih berkutat di sini. Padahal Indonesia kalau ingin menggunakan yang namanya sumber pangan asli, maka kita tuh banyak sekali menu yang bisa dibuat. Saya nggak yakin apakah ahli gizinya paham tentang menu-menu yang udah saya tulis, tapi dari Sabang sampai Merauke kita punya semua menu dalam bentuk telur. Begitu pula menu ikan, sampai saya udah nggak bisa lagi pakai huruf yang lebih besar. Kecil-kecil. Anda bisa bayangkan dari Aceh sampai dengan di Papua, kita punya menu ikan yang begitu banyak. Ya, dan ini bisa menjadikan suatu dan sedap dan enak ya. Jadi bukan cuma ikan cuma direbus ya, bukan ikan cuma dipanggang ya. Ini enaknya setengah mati. Siapa yang mengatakan bahwa ikan arsik nggak enak? Ikan arsik tidak selalu harus menggunakan ikan mas. Anda bisa menggunakan file dori kalau perlu. Ya kan? Ikan woku, lalu kemudian kita punya ganggan. Saya paling suka dengan paliat patin atau dari udang dari Kalimantan ya. Nah, bagaimana dengan menu ayam dan daging? Kita juga punya banyak sekali menunya. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa menu lokal anak-anak itu nggak doyan. Barangkali yang masak yang nggak bener gitu, nggak becus dengan bumbunya. Ya. Nah, bicara tentang kudapan, kita tidak perlu menggunakan UPF. Ya, kita bisa memberikan otak-otak. Kita bisa kasih dia telur puyuh dipindang. Kita bisa memberikan lumpia, kita bisa memberikan lemper, bisa dikasih lepet. Itu semua masa kita kalah sama ibu-ibu yang jualan di pasar subuh? Ayo, siapa yang kalau Ramadan suka belanja di pasar subuh? Di pasar subuh tuh banyak sekali jajan pasar. Kalian buka puasa jam berapa? Jam 6 sore kan? Basi nggak? Enggak. Jadi artinya yang salah bukan kudapannya, tapi cara membuatnya. Ya, jadi sekali lagi kalau kita bicara tentang pilihan publik, maka kita bicara tentang alam. Sumber daya alam kita kurang apa? Nurture adalah pola asuh. Nah, MBG ini nanti berkaitan juga dengan pola asuh. Kita punya kultur masyarakat kita adalah makan makanan yang memang bergizi, bukan produk-produk kemasan. Nah, edukasi ini juga sekali lagi ranahnya BGN gitu loh. Seberapa jauh yang disebut dengan promosi makanan bergizi itu bisa betul-betul digencarkan. Dan akhirnya kita harus mempunyai suatu kebijakan atau policy yang akan membuat semua dari kearifan pangan di Indonesia merupakan suatu kedaulatan pangan nasional yang bisa kita banggakan. Ya, itu sebabnya kenapa sebelum ini kita sudah pernah mengajukan reformasi MBG. Ya, jadi kita betul-betul menginginkan agar menghentikan produk-produk industri masuk sebagai bagian dari MBG. Lalu kemudian tentu ini sudah dilakukan. Terima kasih Pak Randy bahwa ada SPPG yang memang betul-betul dihentikan. Terutama yang potensial juga ya, terutama daerah Bandung tuh yang kemarin kisruh dengan ahli gizinya, kasihan banget. Dan yang lebih penting adalah monitoring, evaluasi, dan supervisi. Anda bisa bayangkan bahwa semua program kalau tidak ada monitoring, evaluasi, dan supervisi secara berkala, bukan tunggu 1 tahun, udah banyak korban baru kita mulai.
Nah, rekomendasi tentu saja nggak bisa enggak. Kita menghendaki adalah justru yang menjadi sasaran adalah daerah 3T, mereka yang lebih membutuhkan. Lalu bekerja sama dengan unit kesehatan lingkungan dari puskesmas, lalu transparansi keuangan, edukasi makanan bergizi, dan alokasikan menu lokal paling tidak 80% dari isi MBG di seluruh wilayah. Jadi isinya itu bukan burger, bukan spaghetti. Itu namanya ngadi-ngadi. Kembali kepada kalian. Terima kasih banyak. Um, Ya, begitu aja barangkali paparan saya. Silakan Mas Galau. Baik, terima kasih banyak Dokter Tan gitu ya. Saya rasa semuanya valid gitu ya, sangat lengkap gitu ya. Kita selesai membicarakan isu kesehatan ketika sudah dengar Dokter Tan. Ini fansnya banyak juga ternyata di grup di Zoom ini gitu ya. Thank you dokter. Kita masih ada satu lagi pembicara yang nggak kalah kece gitu ya. Sebelumnya sudah dikonfirmasi Mbak Kalis Mardiasih kebetulan belum bisa hadir. Jadi di sini digantikan oleh Mbak Gernata Titi ya. Mbak Gerna ini itu vokal gitu ya dalam hal MBG, terutama dengan afiliasi dalam Ibu Berisik. Nah mungkin Mbak Gerna bisa bergabung Mbak. Suaranya Ya, clear ya. selamat sore. Suara saya masuk ya? Clear Mbak. Jelas. Oke, Silakan Mbak Gerna. terima kasih. Saya nggak nyiapin materi karena tadi mendadak banget. Kali telepon saya terus. Tapi sebenarnya apa yang menjadi keprihatinan kami itu sudah disampaikan semua oleh teman-teman. Tadi ada Mbak Rizky, ada Mbak Zat, sama Dokter Tan gitu ya. Mumpung ada Pak Redi dari MBG, jadi saya cuma pengen sharing aja dari POV Ibu ya. Jadi gini Pak Redi, mumpung kita satu forum. Soal MBG ini pertama-tama, at least gitu ya, at least gitu. Kami tuh ditanya dulu gitu loh. Kamu mau nggak anakmu tak kasih makan siang? At least tanya dulu gitu. Bahkan itu nggak dilakukan itu dalam implementasi MBG. Kita nggak ditanya apakah kita mau anak kita dikasih makan siang di sekolah gitu. Apakah sudah ada mekanisme makan siang di sekolah sebelumnya? Itu tuh nggak ada risetnya. Jadi terus tanyalah Pak gitu, mau nggak gitu. Jadi artinya itu kan nanti yang mau-mau aja gitu loh. Jadi kan budgetnya juga nggak sampai ngurangin eh, budget pendidikan, budget kesehatan gitu ya. Apalagi itu pakai uang kita juga gitu, pakai uang rakyat, pakai duit pajak yang kita bayar setiap harinya gitu. Nah, terus mumpung ada Pak Redi lagi nih, soalnya kan kita biasanya di forum yang nggak ada BGM-nya ya, jadi cuma kayak ngomel-ngomel sendiri. Ini mumpung ada yang mewakili. eh, Sebenarnya eh, pertambahan jumlah SPPG yang sangat fantastis itu tadi yang angka-angkanya jadi Pak Sredi sampaikan yang dari 15.000 OTW 20.000 itu tuh sebenarnya buat kami mungkin kalau saya nggak bisa mewakili semua ibu di Indonesia tapi buat kami yang prihatin dengan MBG ini bukannya membanggakan tapi justru aduh kok secepat ini sih sementara kita tahu program ini jalan tanpa ada perencanaan yang matang gitu. Tiba-tiba udah ada sekian belas ribu, tiba-tiba akan diorientasikan ke sekian juta penerima. Nah, kalau programnya tidak direncanakan dengan baik, bahkan ahli gizi juga tidak dianggap dalam program ini, nah gimana kita mau trust gitu sama program ini. Jadi kami sudah banyak pikiran di rumah, banyak sekali pekerjaan domestik dan non-domestik. Tolong jangan bikin kami tambah OVT lah gitu ya dengan program proyek, ding. Saya nggak mau sebut ini program karena kayaknya memang kita bisa amati dari perjalanannya selama hampir 1 tahun ini cuma proyek bagi duit aja gitu. Jadi eh, kami prihatin justru Pak dengan perkembangan jumlah PPG yang begitu pesat gitu. Kenapa ini nggak di stop dulu? Kenapa nggak dievaluasi dulu? Gitu. Nah, terus ini tadi saya sambil bikin catatan, sambil dengerin teman-teman tadi presentasi. Sebenarnya Pak, kalau kami sebenarnya lebih pilih pendidikan gratis daripada makan siang gratis. Kami lebih rela kalau uang pajak kami dialokasikan untuk pendidikan gratis, untuk kesehatan gratis, alih-alih makan siang gratis gitu. Kami bisa kok menghandle, mungkin nggak semua orang, tapi banyak sebenarnya dari kami orang tua yang sebenarnya masih bisa handling sendiri untuk urusan makan siang gitu.
Makanya di aksi Kenduri Suara Ibu Indonesia kemarin, tuntutan terakhir kami adalah kembalikan urusan pangan ke dapur ibu, gitu. Karena ibulah yang paling ngerti apa yang dibutuhin anaknya. Kalau ibu nggak ngerti, tolong edukasi lewat posyandu. Channel-channelnya udah ada, kanal-kanalnya udah ada. Dan eh, saya juga tahu persis bahwa program MBG ini juga tidak melibatkan jaringan yang sudah ada yang dimiliki oleh negara gitu. Kemenkes nggak diajak ngobrol, apalagi posyandu gitu ya. Padahal sebenarnya negara itu sudah punya jaring-jaring ke bawah gitu. Kenapa itu nggak diaktifasi seperti yang Dokter bilang tadi gitu. Dan apa ya, apalagi itu banyak banget yang mumpung ada Pak Redi nih sebenarnya. Mungkin nanti teman-teman bisa menanggapi di forum sesudah ini. Dan mungkin yang belum banyak diketahui juga bahwa program MPG ini sebenarnya merusak harga di pasar gitu. Kita sempat menemukan kelangkaan telur, kelangkaan ayam gitu ya. Ayam tiba-tiba biasanya di harga 30 sekian, tiba-tiba 40 sekian. Begitu juga telur gitu. Karena di terserap gitu, terserap ke dapur-dapur MPG gitu. Jadi itu aja sih mungkin Mas yang bisa saya sampaikan. Nah, sebenarnya ini kami juga menggali kemarin kebetulan kita satu satu panel waktu di diskusi dengan teman-teman Pandeka gitu ya. Bahkan bisa dibilang MBG ini dalam perspektif hukum tata kelola tata tata negara gitu ya, itu bisa dibilang ini melanggar HAM gitu. Sejak dari perencanaannya gitu di luar dari kasus keracunan yang terjadi gitu ya, di luar dari kasus-kasus SPPI yang nggak kebayar dan sebagainya, ini sebenarnya sejak dari perencanaannya ini sudah melanggar HAM, sejak dari penganggarannya. Gitu. Nah, mungkin nanti pertanyaan lebih lanjut yang mungkin bisa saya ajukan juga ke teman-teman akademisi, teman-teman praktisi, dan mungkin teman-teman advokasi yang ada di forum ini, sebenarnya mungkin nggak sih kita situ menggugat program ini karena dalam tata laksananya selama 1 tahun terakhir ini kita bisa ketahui sendiri bahwa ini benar-benar carut marut gitu. Jadi sebenarnya kita bisa gugat nggak sih gitu? Karena udah capek banget nih OVT soal MBG setiap hari. Kita takut nanti anak-anak kita pulang berangkat sehat pulang keracunan kayak gitu. Mungkin itu aja Mas Galuh yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih banyak Mbak Gerna atas insight dan juga paparannya ya. Tadi memvalidasi temuan di TAPA gitu ya, terutama dari ibu-ibu yang melihat langsung bagaimana anaknya menerima MBG setiap hari misalkan. Ya, ini sudah ada banyak pertanyaan yang masuk ya. Bapak Ibu silakan apabila masih ada yang ingin bertanya bisa menyampaikan di kolom chat. Nanti akan kami pilih beberapa karena keterbatasan waktu. Ini sudah ada masuk gitu ya. Dan kalau dilihat dari pemetaan eh, dari tim, ini sepertinya banyak pertanyaan ditujukan ke BGN. Nah, ini Mas Reddy Hendra mungkin nanti berkenan karena juga masih ada di Zoom ya. Ini pertanyaan terkait dengan Perpres ya. Bagaimana penyusunannya, Pak? Nah, ini ada pertanyaan eh, proses yang masih berjalan menunggu pendapat publik ini gimana maksudnya? Itu ditanya di kolom Zoom ya. Dan juga terkait dengan mitigasi. Bagaimana cara BGN melakukan mitigasi kecurangan terkait dengan penggunaan dana yang mungkin ada salah penggunaan gitu ya di lapangan sering terjadi. Kemudian saya coba untuk mengambil kesimpulan dari beberapa pertanyaan ya terkait dengan eh, ya implementasi program gitu ya. Bagaimana BGN mampu memastikan tidak ada lagi isu keracunan. Jadi ini berkaitan dengan rasa aman barangkali ya, yang juga membuat trauma pada anak. Bagaimana BGN bisa menjamin dalam implementasi MBG ke depan ini tidak akan lagi terjadi keracunan. Ini Mas Reddy Hendra mungkin masih bergabung ya. Silahkan Mas, ini ada banyak pertanyaan tuh BGN. Baik, tadi kayaknya beberapa apa namanya, terutama tadi Mbak Agerna ya, suaranya kecil jadi agak takutnya nanti mungkin nanti bisa di apa namanya disampaikan di kolom chat ya pertanyaannya, takut ada yang kelewat. Kalau tadi misalnya ditanya apakah anak saya menerima MBG juga di sekolah, anak saya yang pertama sudah menerima MBG,
di sekolah, mungkin udah hampir sekitar 4 bulanan. Kemudian kebetulan dia boarding school, di boarding schoolnya itu menerima MBG yang diadakan oleh si yayasannya. Anak yang kedua dan yang ketiga belum dapat MBG karena SPPG yang terdekat masih dalam proses persiapan operasional. Kemudian tadi apa ya, khawatir atau tidak anaknya mendapatkan MBG, secara pribadi saya tidak khawatir, ya. Apa namanya, ya sampai sekarang alhamdulillah nggak terjadi apa-apa di SPPG yang melayani sekolah saya. Banyak memang di beberapa SPPG yang melayani apa namanya anak-anak dari teman-teman dekat begitu. Bahkan yang terjadi di Bogor itu sempat apa namanya cukup panjang gitu ya. Kemudian kami juga melakukan trauma healing ya dan lain sebagainya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai beroperasi lagi dan melayani lagi gitu ya. Kemudian tadi pertanyaan misalnya apakah BGN bisa menjamin, tentu BGN itu punya target bahwa insiden keamanan pangan yang terjadi di SPPG, saya sih sebenarnya menyebutnya kalau tadi dokter kan food poisoning ya Pak ya, dokter ya. Kalau Food saya lebih, poisoning, it's a iya food food poisoning, bukan poisoning, intoxication. iya. Masalahnya adalah di PP 86, diksinya keracunan pangan. Itu yang kemarin saya sampaikan juga ke beberapa kementerian pada saat penyusunan Perpres. Rasa-rasanya di PP 86 mungkin perlu direvisi terkait dengan diksi keracunan pangan. Kalau di Perpres 86 tuh diksinya KLBKP, kejadian luar biasa keracunan pangan. Jadi diksinya memang keracunan. Saya lebih memilih diksi insiden keamanan pangan. Karena memang mengerikan sekali memang kalau bicara keracunan ya. Tapi saya memahami sih, Perpres 86 itu dibuat memang dalam konteks bukan MBG tentunya, dalam konteks industri jasa boga, industri pangan begitu ya dan sebagainya. Jadi apa namanya konteksnya mungkin ke sana ya. Jadi insiden keamanan pangan ini menjadi target 0% dari BGN. Tentu kita berupaya sekeras mungkin menerapkan SOP, menegakkan juknis, yang tidak sesuai dengan juknis kita tutup sementara. Yang SPPG-nya berpotensi dari awal kita juga tidak operasionalkan, gitu ya. Yang apa namanya tadi yang dokter kan sampaikan, yang kepala SPPG-nya bermasalah juga sudah kita berhentikan. Ya. Dengan banyaknya SPPG tentu kami butuh banyak laporan nih dari teman-teman. Jadi kalau terjadi apa namanya tadi penyalahgunaan, penyelewengan, kemudian banyak yang kayak sekarang misalnya nih lagi rame ahli gizi ya. Ahli gizi pasang tarif tinggi, dia pindah dari SPPG ke SPPG yang lain dengan permintaan naik gaji, minta fasilitas mobil, apa namanya kosan yang eksklusif gitu ya. Itu tentu kita juga akan apa namanya lakukan pembinaan, teguran dan lain sebagainya. Karena ahli gizi, akuntan dan kepala SPPG itu kan bagian dari BGN yang ada di SPPG, yang kami proyeksikan, kami sudah ajukan slot untuk mereka menjadi P3K atau ASN. Nah, di dalam Perpres yang sedang kami susun, mereka punya keistimewaan, tapi juga punya semacam beban tanggung jawab yang berat, ya, khusus P3K BGN. Jadi dia bisa mengelola keuangan negara, karena kalau di Undang-Undang ASN, P3K nggak bisa mengelola keuangan negara. Tapi juga terikat dengan Undang-Undang apa namanya kerugian negara. Jadi kalau terjadi kerugian negara, maka P3K BGN dalam hal ini
salah satunya ya, salah satu dari banyak ketika kamu di pusat ataupun di kantor wilayah, tapi di SPPG ada 3. Ini bisa dijerat undang-undang untuk penyelewengan dana kemudian korupsi terkait dengan kerugian negara. Jadi dari sisi regulasi kami sudah menyusun ya sempurna mungkin. Ya, tentu memang pasti jauh dari kata sempurna. Perpres tata kelola juga sekarang masih dalam proses penyempurnaan. Kami mengundang banyak pihak ya untuk bisa memberikan masukan dari ahli, kemudian juga praktisi lintas kementerian. Karena menyusun perpres itu bukan disusun oleh BGN terus semalam jadi harus melalui lintas kementerian, kemudian harmonisasi di Kumham dan sebagainya. Cukup panjang prosesnya, dan kami sudah melalui proses itu. Sekarang masih dalam proses penyempurnaan lagi, karena kami juga mendengarkan banyak pihak, gitu ya, masukan-masukan dari teman-teman yang tentu concern terkait dengan program makan bergizi gratis ini. Kemudian apalagi ya tadi pertanyaannya, saya coba cek ya di Ya, mungkin ini Saya mau nanya, kalau boleh. Jadi kan beberapa kali Pak Reddy menyebut kalau mau mendengar aspirasi gitu ya, dari penerima ya bagaimana. manfaat gitu. Nah itu kayak gimana Pak cara dengar aspirasinya? Ya, kami mengundang beberapa praktisi, asosiasi profesi, ada AIPGI, ada AIPOGI, kalau untuk ahli gizi. Tadi barusan saja kami beraudiensi dengan Persagi, begitu ya. Jadi saya kira BGN sangat membuka diri untuk bisa berdiskusi dengan banyak pihak. Tentu teman-teman masukan yang sangat luar biasa dari Dokter Tan pun juga kami dengar, Dokter. Jadi tentu suaranya Dokter Tan, walaupun kita tidak bertemu langsung juga kami masukan di dalam kerangka pikir tentu kami ya. Terkait dengan UPF misalnya tadi, itu juga sudah Alhamdulillah, keluar Pak. kebijakan begitu Alhamdulillah. ya. Gitu. Jadi terima kasih Dokter Tan. Jadi Ya. kita nggak ketemu tapi suaranya Dokter Tan sangat kami dengar gitu ya. Serem. Jadi apa ya? Kami sangat terbuka sekali, sangat terbuka sekali. Kenapa terbuka? Karena memang program ini kan baru ya. Dalam proses perjalanannya itu kan kalau bahasa quality management itu harus ada continuous improvement gitu. Kalau ini kayaknya salah nih gitu ya. Contoh lah misalnya ya, contoh nih ini saya cerita tentang SLHS ya. Teman-teman tahu nggak SLHS itu sebetulnya diterapkan untuk siapa? SLHS itu kan diterapkan untuk industri jasa boga ya. Mungkin koreksi kalau salah ya, Dr. Tan. Tapi dari sisi regulasinya, pendaftaran SLHS dan sebagainya. Kali kalau misalnya ada hotel, restoran, catering yang ingin beroperasi, dia harus mengajukan SLHS. Sehingga di dalam sistem pendaftarannya itu ada KBLI khusus. KBLI khusus gitu. Dan itu komersial basisnya. SPPG ini kan bukan komersial. Semua SPPG ini dimanage oleh Badan Gizi Nasional. Mitra hanya menyediakan fasilitas saja. Dan bukan komersial. Kita tidak jualan porsi. Mitra diberikan insentif sebagai kompensasi atas penyediaan fasilitas. Tapi semua pengelolaan manajemennya, ahli gizinya adalah orang BGN, kepala SPPG-nya adalah orang BGN, akuntannya orang BGN. Begitu ya. Semua aktivitas yang ada di SPPG itu managed by BGN. Jadi non-komersial. Nah, ketika kami diskusi dengan Kemenkes, memang SLAS ini nggak match langsung dengan SPPG. Tapi oke. Ya karena sudah bergulir, begitu ya. Dan sekarang yang kelimpungan Dinkes nih di bawah. Nah, sebelum isu SLAS itu bergulir, Badan Gizi Nasional itu sudah membuat satu standar keamanan pangan yang sebetulnya mengadopsi 3 hal. Pertama HACCP, ya, kemudian GMP, dan SLAS sebagai masukan dari Kementerian Kesehatan. Surat keputusan nomor 52.1 Kepala Badan, nanti saya bisa share dokumennya, silakan nanti dikritisi. Kami menyusun itu bersama asosiasi profesi juga, kami mengundang juga publik juga, Kemenkes, BPOM, kemudian
eh, para praktisi, para ahli untuk memberikan masukan. Karena eh, kami menyadari kalau kemudian kita full misalnya menerapkan HACCP secara full di SPPG, bahkan mungkin restoran, hotel, catering pun juga kalau kita mau cek sertifikat HACCP-nya mungkin juga nggak akan bisa lolos banyak gitu. Akhirnya kemudian kita adaptasikan poin-poin yang sangat-sangat krusial dalam HACCP, dalam GMP, dalam SLHS gitu ya. Apa yang kemudian krusial dan kemudian harus diterapkan oleh SPPG. Baik. Nah itu kami sudah mengeluarkan regulasi ditandatangani oleh Pak Kepala melalui surat keputusan Kepala Badan untuk bisa dideploy dilaksanakan oleh seluruh SPPG. Baik. Nah, Baik, dalam Mas, Saya mau prakteknya nanya memang lagi Pak Mas Redi. Redi. ya Oke. silakan. Ini kan udah Mbak banyak Gerna, banget ya. mungkin sedikit Mbak Gerna, saya ada tanggung jawab untuk kemudian ada Oh banyak ya. pertanyaan di chat ya, untuk juga disampaikan. Saya mohon izin, tadi Mas Redi sebenarnya sudah singgung beberapa hal, tapi dari temuan dari komentar yang ada di Zoom ya, hampir dominan bicara mengenai ahli gizi, Pak Redi. Ya, Nah ini ya kan ini begitu. lagi ramai nih ahli gizi Ya, nih. mungkin saya sedikit tambahkan konteks gitu ya. Dalam satu forum di mana ada salah satu representasi DPR ya, wakil pimpinan DPR, di situ ada ahli gizi juga. Ada kemudian ucapan yang disampaikan bahwa hari ini eh, tidak perlu adanya ahli gizi gitu ya. Ya, PGN bisa melatih 3 bulan, itu kan cukup 3 bulan untuk mungkin lulusan SMA untuk terlibat menjadi bagian di dalamnya. Ada juga kemudian diusulkan ahli gizi diganti menjadi pengawas gizi. Nah, kebetulan ini banyak ahli gizi yang juga terlibat di forum Zoom ini. Itu selaras juga mungkin dengan temuan yang kami ya, dapatkan. Bagaimana eh, hanya di bawah 20% ahli gizi yang bekerja 8 jam selama sehari. 80% lebih itu bekerja di luar waktu yang normal gitu ya. Nah, bagaimana kemudian BGN melihat diskursus yang berkembang ini dan apakah kerja dari ahli gizi di luar waktu 8 jam ya itu menjadi kewajaran dalam implementasinya? Silakan Mas Redi. oke. Saya kira kalau terkait dengan pernyataan Pak Cucun tadi juga saya kebetulan hadir juga di sana. Kami melakukan press conference dan nanti bisa dilihat ya di media mainstream pernyataannya Pak Cucun ya terkait dengan hal itu. Tetapi intinya gini, maksudnya tidak ingin menghilangkan ahli gizi. Badan Gizi Nasional tidak sama sekali bermaksud untuk menghilangkan ahli gizi, tidak. Dari awal kami melakukan uji coba itu sudah ada ahli gizi lulusan sarjana gizi. Nah, polemik ahli gizi ini memang dari sisi supply ya ada 133 universitas yang ada jurusan gizinya tergabung di AIPGI, Asosiasi Institusi Perguruan Tinggi Gizi Indonesia. Kemudian ada juga asosiasi AIPOGI, itu vokasi gizi. Itu di bawah Kemkes. Saya lihat anggotanya semuanya adalah poltekkes. Tadi disampaikan oleh Persagi bahwa setiap tahun itu ada 4 ribuan lulusan. Ya, baik itu sarjana gizi ataupun diploma gizi. Jumlah ini memang masih kurang. Ya, ditambah ahli gizi ini juga tidak semuanya bekerja memang ingin di bidang gizi. Begitu ya. Secara jumlah tentu masih kurang. Nah, yang terjadi di lapangan hari ini, SPPG itu kesulitan sekali. BGN bersama mitra kesulitan sekali mencari ahli gizi yang masih kosong lah, masih belum bekerja. Saya kemarin hari Minggu ke Kabupaten Kuningan, saya mengumpulkan Korwil dan Karek, menanyakan gimana sudah koordinasi dengan Persagi, DPC Persagi Kabupaten, sudah Pak, tapi ternyata tidak ada Pak ahli gizi yang tersedia. Nah, dari kejadian itu kan tadi saya bilang, ini kan program baru nih, kita pengennya semua SPPG itu ada ahli gizinya. Bahkan rekomendasi beberapa ahli malah ahli gizinya harus ada 2. 1 aja sekarang kesulitan nih posisinya dari sisi jumlah. Nah, akhirnya kemudian di rapat dengar pendapat kemarin bersama DPR
nyarankan ke kami coba cari solusi lain, ya. Karena kalau tidak ada ahli gizi, maka kemudian ya program ini nggak akan, ya mungkin tunggu 1 tahun lagi kemudian sebagainya, dan tidak akan terjadi percepatan. Baik. SPPG mungkin nggak Baik. akan ada ahli gizi gitu. Nah, karenanya kemudian kami mencoba menggodok alternatif lain di samping ahli gizi, tetapi juga lulusan-lulusan lain yang terkait. Namun tadi sepakat dengan Persagi untuk diberikan semacam pelatihan atau pembekalan khusus, ya, dari Persagi yang di luar non gizi. Karena yang Oke. ternyata yang di lulusan gizi pun juga tidak semuanya memiliki uji kompetensi Baik. Baik, sekarang Mas posisinya, Reddy. gitu. Thank you, Mas Reddy. Kemudian tadi Ini saya sepertinya, belum menjawab terkait dengan oh ya, ini ya, jam kerja. ya, Sebetulnya secara jam kerja, ya, ahli gizi ini kan tidak kemudian serta-merta dari pagi sampai sore stay. Dia berfungsi untuk mengkontrol kualitas, ya, mengontrol kualitas, kemudian menyusun menu, mengkontrol kualitas bahan baku. Setelah itu pada saat proses pemasakan dan pada saat proses pemorsian. Jadi kalau kemudian dihitung jam kerja, seharusnya itu sangat standar, cukup sekali untuk bisa memanage waktu di tahapan-tahapan tersebut, gitu ya. oke. Jadi saya Baik. kira Baik. kalau ada yang misalnya ahli gizinya harus kerja 12-13 jam dan sebagainya, menurut saya disampaikan saja ke kami SPG-nya di mana, begitu ya. Kemudian supaya kami bisa langsung cek di lapangan. Ya. Terakhir gini Mas Galau, Baik. kalau ada tadi misalnya komen ahli gizi ditekan bla 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 dan sebagainya. Justru kami ini membutuhkan keberadaan ahli gizi on behalf-nya BGN, ya. Untuk apa? Untuk dalam tanda kutip menjadi counterpart dari mitra yang tidak semua mitra ini baik. Mitra ini kan banyak juga yang nakal-nakal. Oke, baik. Nah, ahli gizinya itu menjadi on behalf BGN ketika kemudian misalnya, Oke. udah hari ini menunya ini aja gitu. Nah, garda terdepannya tuh ahli gizi, nggak bisa Pak. Harus Ya. begini. Nah, ahli gizi itu yang kita harapkan tuh dia juga berani di situ. Baik, Ya, ya, berani sepakat untuk Mas Reddy. kemudian mensuarakan kepada pihak-pihak yang Ya, di lapangan tentu yang ingin baik. program MBG ini nggak baik Ya, seperti itu. baik. Itu Mas Galau. Baik, Terima thank kasih. you Mas Reddy. Pesannya sudah disampaikan itu ya. Ini Dokter Tan sudah angkat tangan dari tadi gitu ya. Silakan dokter. Ya, terima kasih Mas Galau. Mas Reddy, rupanya ada beberapa hal yang barangkali kita harus luruskan nih. Sejauh yang saya tangkap, nomor 1, bukan ahli gizinya yang minta macam-macam loh Pak. Jadi artinya ahli gizi itu bisa kerja aja udah alhamdulillah puji syukur. Jadi yang di luar sana itu, iya Bu Isna, yang di luar sana yang barangkali Pak Reddy dengar itu kebalikannya. Justru yang saya lihat itu iklannya ada loh Pak, SPPG yang menawarkan ke ahli gizi, dirayu yuk kerja sama gue dong, bisa umroh, dapat motor, lalala. Jadi itu yang saya tangkap. Jadi punten Mas Reddy, tolong bilang ke grup BGN bahwa bukan tertuduhnya si ahli gizi nih nomor 1. Ya, jadi Tidak dokter, saya dapat fakta sendiri juga di lapangan. Jadi ya, memang tapi barangkali itu satu punten, hal. ya, paham. Mitranya juga karena terdesak ingin beroperasi, maka dia menawarkan gimmick-gimmick. Tapi juga di sisi lain sama, saya turun ke Ya, lapangan menemukan boleh fakta juga. saja. Jadi Jadi dua hal lah ya, saya kira ya. betul. Jadi jangan sampai gara-gara nilai setitik rusak susu belanga. Oknum pasti ada. Ya, Jadi mentang-mentang dia dibutuhin jadi jual mahal, jadi betingge betul. gitu loh. Betul, Tapi di sisi yang lain, tapi faktanya dokter Tan, fakta yang lain memang ahli gizi ini sekarang kurang. Itu fakta lain. Iya. Tapi barangkali di sisi yang lain juga ketimbang ngomong sama Persagi saja, barangkali juga ini usul saya sih. Coba Pak Reddy membuka fokus group discussion random aja dengan para ahli gizi yang barangkali belum masuk ke SPPG, menanyakan lo kenapa sih nggak mau kerja gitu ya, nggak mau kerja buat kita orang. Nah, coba tampung dulu nih problemnya ada di mana. Nah, sebab yang aku perhatikan juga, punten nih Pak, punten, mohon maaf, kerap kali ahli gizi juga merasa tertekan.
Dari DM-DM yang masuk ke saya, jujur saya terpaksa harus belain ya, karena saya tahu mereka. Ada yang mengatakan bahwa, "Dok, percuma aja dong kita udah nyusun menu, lah sama kepala SPPG tiba-tiba dicoret. Jangan pakai tempe, percuma, anak-anak gak doyan, pakai aja sosis." Nah, kalau kayak gitu kan kesannya kayak, ya kalau lu berasa lebih pinter ya udahlah, bye gitu loh. Jadi, nah barangkali ada Nah, beberapa jalan keluar Pak ya, Redi. Ada dokter, beberapa. ini case-case yang kayak gini, saya kira lewat platform MBG Watch ini bagus. Ya, Saya perlu data detailnya. boleh, boleh, Misalnya boleh, tadi nih, boleh, boleh, boleh. ahli gizi, Ya, SPPG-nya siapa, di mana ID betul. SPPG-nya siapa, Betul. Ya, kepala nanti SPPG-nya teman-teman, siapa. jadi nanti Nah, itu. MBG Watch itu saya akan Hmm, minta bukan cuma menampung keluhan dari masyarakat, tapi betul. juga merupakan keluhan dari profesi. Oke, ini Ya, penting nih. Catat aja nih Mas Galau. Siap. Oke, siap dok. Ya, yang kedua adalah barangkali rekrutmen ahli gizi jangan di SPPG barangkali Pak. Rekrutmen ahli gizi coba di BGN-nya aja. Jadi langsung mendaftar ke BGN, lalu BGN yang akan mendistribusikan para ahli gizi ini. Nanti baru ketahuan nih sebetulnya bertingkat tuh yang mana gitu loh. Dan punten secara berkala, pihak BGN menerima aspirasi dari si ahli gizi, apa yang terjadi day to day-nya. Jadi ada semacam kayak audit. Lo seneng nggak kerja di situ? Ada masalah apa? Lo sama majikan lo kumaha gitu. Gitu loh ya. Jadi apakah betul kamu ditekan? Apakah betul kamu punya resep diacur-ancurin, dirombak-rombak gitu loh ya. Nah, karena betul nih seperti teman-teman barangkali saya lagi sedikit ngecek juga nih di chat ya. Tapi karena memang mereka itu banyak sekali ditekan sih sebetulnya, ditekan oleh pemilik SPPG gitu loh ya. Jadi supaya semua enak sama enaknya, saya punya usul, boleh nggak nanti yang urusan rekrutmen itu dilakukan saja langsung oleh pihak BGN. Lalu siap dok. BGN yang Itu sudah usulan dokter sudah kami pikirkan. Nanti akan alhamdulillah Pak. ada Siap, tentu mekanismenya kita sedang siapkan. siap. Ya, tadi Oke. juga di DPR juga kami mendapatkan masukan. Kalau gitu jangan mitra yang merekrut Pak Yo, PGN gitu ya. yo. Jadi itu Siap. kita juga sedang pikirkan gitu ya Alhamdulillah. Nah, mekanismenya. berikutnya lagi nih Pak, aku cuma lagi mau menegaskan kembali karena di luar sana ricu. Nah, mumpung ada Pak Redi nih. Jadi yang sebetulnya mengusulkan kalau ahli gizinya nggak ada atau kurang, yang sebetulnya mengusulkan kita boleh menggunakan sarjana lain lalu kemudian kita godok selama 3 bulan, itu adalah usulan Persagi kah? Setahu saya bukan dok. Jadi gini, itu muncul di rapat dengar pendapat karena dari teman-teman di DPR menemukan fakta yang tadi ya, ahli gizi yang tadi, kemudian juga susah mencari ahli gizi dan sebagainya. Kemudian SPPG-nya nggak bisa operasional, sedangkan di dalam juknis harus lulusan gizi, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian di dalam rapat dengar pendapat itu ada beberapa usulan alternatif aja dok. Jadi memang ini belum diputuskan juga apakah misalnya opsinya ya lulusan teknologi pangan, sarjana kesehatan masyarakat gitu ya, kemudian sebagainya itu bisa. Sebetulnya gini, kalau Persagi ataupun asosiasi perguruan tinggi gizi bisa menyediakan ya atau memberikan data kepada kami begitu ya, ini loh yang masih kosong nih gitu ya, yang masih belum bekerja, nah, kami sangat senang sekali. Nah itu kan data itu Persagi nggak punya dok ya, Oke, yang punya kan AIBGI sama ya, AIB yang vokasi gizi gitu. Nah kami perlu data itu untuk ya. apa, untuk melihat penyebaran sebetulnya ya, Mm-mm. penyebaran posisi ahli gizi di mana ya, karena kemarin saya turun di lapangan pun juga satu kabupaten belas nggak ada ahli gizinya dan nggak akan bisa beroperasi sebagai kalau nggak ada ahli gizi. Itu juknisnya di bagian seperti itu. Sebelum nanti mungkin akan ada keluar selain ahli gizi boleh, tapi asalkan kemudian mendapatkan. Nah kalau kami jalan tengahnya tadi karena kelangkaan ahli gizi ini ya sudah oke, ini tetap jalan, cuman Persagi bantu dong, kasih kompetensi ke mereka Oke. gitu ya. Sifatnya mungkin temporary lah dok ya, temporary ya. Iya, tapi Kita pengennya semuanya ada ahli gizinya dok Oke, gitu. betul. baik, saya Ya, potong sedikit, Mas Reddy, Dokter Tan. Ini saya ingin ngasih space gitu ya untuk pembicara yang lain juga. ya, ya. Sekaligus mungkin nanti Dokter Tan mungkin terakhir akan statement juga. Eh,
ada Mbak Zat, ada Mbak Gernata. Mungkin ini sekalian closing statement mungkin ya, karena Ya, waktu kita juga terbatas. ya. Lanjut dengan kesibukan yang lain dari Mas Reddy dan Dokter Tan. Dari Mbak Izat, silakan sekaligus closing statement ya, Mbak Izat ya. Tunggu dulu sebelum closing statement, saya mau nanya nih ke Pak Redi. Oke, Tadi kan singkat Bapak saja Mbak ya. ya, tadi Pak Redi itu bilang berulang-ulang soal para pihak mendengar gitu ya, menunggu menunggu publik itu untuk tanda tangan satu. Sebenarnya kenapa tiba-tiba ujuk-ujuk langsung ke tanda tangan? Itu pembuatan perpresnya itu udah terbuka atau belum? Karena kita MBG Watch ini udah ngomong berkali-kali, advokasi berkali-kali itu nggak ada juga panggilan dari kami gitu ya, paling tidak tanggapan dari kami itu didengar oleh BGN. Jadi ini gimana nih pihak siapa yang dimaksud gitu ya, pihak siapa yang mau didengar oleh BGN. Jadi jangan pakai bahasa para pihak gitu Pak ya, tapi karena kami sendiri juga nggak dapat informasi apa-apa soal perpres ini. Itu gimana tuh Pak yang perpres Pak? Karena ini penting ya, karena semua urusan bahkan sampai ke teknis-teknis nanti kan mungkin akan Oke, masuk ke dalam perpres gitu Pak. Termasuk soal bagaimana gitu BGN menangani kasus pelecehan terhadap pekerja dapur. Itu dulu Pak, sebelum nanti. oke, Ya, kami sudah mengundang eh, profesor-profesor ahli gizi, Persagi kami undang juga, IP kami undang juga, kemudian juga apa namanya CSO CSO juga saya kira kita pernah diskusi juga waktu itu dengan Pak Menkes ya Siapa di tuh Pak CSO-nya? Kementerian Kesehatan memberikan masukan dan lain sebagainya. Ada mungkin sekitar 16-an ya, 16-an CSO kita undang juga, berikan masukan. Kemudian juga ya tentu kalau lintas kementerian, organisasi dan sebagainya kita juga minta masukan ke mereka gitu ya. Gitu. Ya, itu dibuka aja Pak perpresnya supaya nggak tertutup ya, karena kan proses program MBG ini dari awal udah tertutup nih Pak. Nah, yang Oh bikin enggak, perpresnya kita terbuka kok. Silakan aja bisa akses. di. Eh iya di Kemenkopangan. Kemenkopangan itu sebagai sebagai apa namanya pemrakarsa ya kita sebutnya ya. Bisa juga di Setnek ya untuk Mm-mm. bisa di apa namanya diakses draftnya itu saya kira terbuka kok. Oh Gitu ada ya silakan berarti aja. ya di Kemenkopahan tuh ada Pak draft Ada perpresnya itu. ada ada Oh ada. silakan. Oke. Oke. Terus yang baik. pelaporan tadi Pak yang Kita pekerja. sudah tidak tegas saya kira ya itu apa namanya pelecehan itu kepala SPG yang melakukan pelecehan terhadap relawan ataupun eh, apa namanya ahli gizi ataupun akuntan ada beberapa kita sudah panggil dan kita sudah nonaktifkan. Saya kira itu sih Hmm. bagi BGN hal yang nggak bisa ditawar ya, hal-hal yang seperti itu ya, korupsi, pelecehan asusila dan lain sebagainya, selama buktinya kuat, kemudian dan sebagainya dibuktikan, bisa dibuktikan, kita nggak ada toleransi bang kalau Oke. itu. Oke, Oke. Mbak. Mbak Izat, karena waktu gitu ya sekali lagi, mungkin bisa mau pertanyaan tapi sekalian dengan closing statement gitu Oke. ya. Saya mau Oke geser oke. juga Oke ke oke. bicara yang Baik lain. gal. Ya, Baik Galuh. Aku mungkin closing statementnya karena halo Mbak, ini unstable mungkin jaringannya. jawabannya Mbak Mbak Izat, unstable sepertinya Mbak. Oke, Buge. Mbak Izat kayaknya ini ya kendala ya. Ya. Mbak Izat, sorry. Ya, ini kita geser dulu, mungkin dari Mbak Gerna ya. Ini sambil menunggu Mbak Izat, Mbak Gerna mungkin bisa respon sekaligus closing statement ya terkait dengan diskusi kita hari ini. Satu hal yang perlu saya highlight ya, untuk pelaksanaan MBG ini, please BGN, please kuatin data gitu loh. Kita itu bangsa yang besar, kita punya ribuan anak potensial, katanya mau Indonesia emas nih. Jadi tolong please kuatin data. Kalau memang merasa pengen kasih makan gitu ya ke anak-anak yang kurang gizi gitu, please didata benar-benar ini mereka ini siapa gitu. Pastikan setiap kecamatan punya ini kan, kelompok miskin mana yang rentan miskin berapa gitu. Jadi by data dulu dong kalau mau bikin program gitu. Kita lihat ini benar-benar program ini nggak ada datanya, nggak by data. Terus tadi juga saya sempat konfirmasi yang diundang siapa aja gitu.
Dokter Tan didengerin tapi hanya dari sosial media misalnya gitu, nggak diundang secara langsung. Jadi kan lucu juga gitu. Oke, jadi nggak yakin sih saya kalau terus dibilang Dokter Tan didengerin gitu. Jadi please data digunakan, kemampuan mengolah data, menggali datanya gitu. Nggak semua anak butuh MBG. Dan kalaupun dikasih MBG itu please yang bergizi beneran gitu, bukan UPF gitu. Dan tolong berkolaborasi juga dengan eh, apa namanya kementerian yang lain, berkolaborasi dengan alat-alat yang sudah dimiliki oleh negara, jangan hanya polisi dan tentara aja yang diajak kolaborasi gitu ya. Gitu. Gitu aja sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, thank you Mbak Gerna. Mbak Izat, Ya, closing. udah kedengeran nggak? Clear. Ya, Sip. oke. Makasih Galo, aku singkat. Dan sebenarnya closing statement aku itu mau ngejawab pertanyaan Bu Gernata. Kita bisa melakukan apa untuk menolak bagian itu ada banyak banget ternyata pasal-pasal yang membolehkan kita untuk tidak menerima proyek ini gitu ya. Mulai dari pasal 7 ayat 2 administrasi pemerintah karena kita tidak dilibatkan ya sejak awal dari perencanaannya. Terus itu yang undang-undang administrasi Bu. Terus setiap orang berhak untuk mengambil langkah hukum termasuk pengaduan dan mekanisme pengawasan terkait dengan MBG itu di pasal 17 Undang-Undang HAM karena proyek MBG ini kan kaitannya sama HAM ya. Satu orang keracunan itu sama saja sudah melanggar HAM. Satu orang, ini udah ribuan orang, 10.000 orang. Artinya pelanggaran HAM-nya sudah termasuk besar gitu ya. Itu kita bisa tuntut lewat situ. Kemudian demi kepentingan terbaik anak, masyarakat bertanggung jawab untuk melindungi anaknya. Itu ada di Undang-Undang Perlindungan Anak Bu, pasal 23 ayat 5. Pasal 25 ayat 1. Kemudian dalam konteks pelayanan publik, karena MBG ini kan bagian dari pelayanan publik ya, eh, kita perlu berhak melakukan pengawasan hingga pengaduan apabila ditemukan adanya penyelewengan dan pelanggaran hukum dalam pelayanan publik. Itu jelas, dan payung hukumnya aja nggak ada, itu ada di Undang-Undang Pelayanan Publik pasal 18 Bu. Keluarga atau anak yang menjadi korban MBG berhak mendapatkan perlindungan sebagai saksi maupun korban. Itu jelas ya di perlindungan saksi dan korban. Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Dan yang terakhir sebenarnya saya mau bilang tolong BGN untuk lebih terbuka, jangan cuma di narasi aja terbuka, tapi terbuka dalam konteks keseluruhan, partisipasi publiknya harus bermakna, jangan tertutup karena ini proyek yang udah dijalankan tertutup, makan korbannya banyak nih Pak Ridi. Mohon punten-punten banget ya Pak Ridi ya kalau kita agak kencang karena ini nggak cuma berdampak ke ibu-ibu, ke anak-anak, tapi ke ibu-ibu yang harusnya dia masih bisa jaga warung, tapi harus ngurusin anaknya yang keracunan gitu. Jadi tolong banget punten-punten Pak Redi disampaikan gitu. Itu Bu Gernata, semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, thank you Mbak Izat ya. Mas Reddy, masih ada? Oke, eh, tadi sebentar katanya izin sholat ya. Oke, Mbak Rizky, silakan. Yap, terakhir mungkin closing statement dari kami, eh, khususnya tim MBG Watch adalah konkret saja. Pak Reddy, kami akan siapkan laporan yang sudah masuk, yang sudah kita analisis. Kami akan buat bundle semua laporan yang bentuk apapun, akan kami kirimkan ke BGN secara terbuka dan mohon segera direspon. Kita akan buat deadline-nya dan mohon Bapak Ibu sekalian juga bisa mengawal sampai sejauh mana kita direspon secara serius oleh BGN. Itu aja mungkin Mas Galuh closing statement dari saya. Oke, thank you Mbak Rizky. Mas Reddy, sepertinya tadi sholat ya, sholat sebentar. Ya, mungkin eh, Dokter Tan. Ya, Ya, barangkali saya hanya ingin meng-highlight bahwa segala sesuatu bisa dibicarakan asal dengan kepala dingin. Satu itu. Dan yang kedua, yuk kita bicara sebagai akademisi dan profesi. Ya, kalau kita bicara cuma seperti kayak orang kesal, orang marah, saling berkubu, maka yang kita dengerin cuma isi kepala kita masing-masing. BGN juga sama. Jadi tadi sudah diomongin bahwa ternyata memang dari kedua belah pihak ini banyak sekali informasi yang tidak sinkron ya. BGN suspek ada ahli gizi yang jual mahal, sebaliknya juga ahli gizi mengatakan bahwa ini BGN sama SPPG juga nggak genah, ahli gizinya ditekan. Nah makanya kenapa saya tadi mengusulkan ya MBG Watch ini juga menjadi sarana hubungan langsung. Beruntung nih kita ada mucikarinya nih,
kita berhubungan langsung kalau seandainya BGN masih mau mendengarkan, merupakan suatu the melting pot, jadi kayak semacam kayak tempolong ya buat para ahli gizi juga untuk bisa berkeluh kesah ada apa dengan di lapangan. Karena kelihatannya ahli gizi untuk langsung naik ke BGN kok juga sulit ya, sulit pakai Y. Jadi yang nggak apa-apa, mediasinya adalah kita nanti dengan MBG Watch. Dengan catatan barangkali supaya nggak dianggap kita kayak pot kembang, sertakan bukti. Ya, kalau perlu rekaman ketika Anda diomongin, udahlah ngapain sih lo pakai tempe, pakai sosis aja. Nah itu direkam tuh, jangan lupa direkam, diam-diam direkam. Nah, yang berikutnya lagi tentu adalah ini untuk menertibkan si SPPG, ya kan? SPPG. Karena SPPG itu ternyata juga banyak dimiliki sama cukong-cukong, ya kan? Dimiliki sama anggota partai, ya kan? Nah, itu dia orang-orang yang pengen ngambil untung. Jadi jangan sampai program jadi proyek. Bismillah ya. Kita pasti bisa dengan catatan kembali lagi seperti paparan saya, kita harus memegang betul-betul tujuan kita kemana. Aku setuju kalau seandainya yang diberikan MBG itu adalah anak-anak yang memang membutuhkan ya. Nah, tapi saya pernah dengar langsung nih dari kantor komunikasi presiden yang mengatakan bahwa justru yang nggak mau kayak gitu tuh Pak Presidennya. Karena Pak Presidennya tuh tidak mau ada semacam kayak nanti di sekolah kayak lu orang miskin ya makanya lu dapat makanan dari pemerintah gitu loh kayak gitu. Nah, sebetulnya kita bisa saja sih menggunakan cara itu tetapi dengan catatan seperti di Jepang, jadi anak-anak yang mampu itu orang tuanya memberikan kontribusi tapi dengan catatan makanannya enrolling, makanannya menarik sehingga orang tuanya itu juga mau mendingan anak gue dikasih makan di sekolah ya gitu ya kan. Jadi sekali lagi ini perlu pembenahan, tolong teman-teman, ini kita belum ada 1 tahun, tapi ya semoga kita nggak mati rasa dengan adanya food poisoning di mana-mana. Tetap alert, tetap waspada, tetap kritis, tetapi kita tidak boleh perang dengan bangsa sendiri. Udah itu aja sih. Karena biar gimana pun juga kita semua punya niat baik, kita punya kemaslahatan buat hari depan bangsa anak-anak kita. Ya, itu yang paling penting ya. Jadi salam ahli gizi semuanya. Salam semangat. Pak Randy udah balik. Halo Pak Randy, apa kabar? Ya, tadi saya udah kasih pesan Pak Randy bahwa kita nggak boleh saling gontok-gontokan, kita harus bekerja sama. Dan dalam hal ini Pak Randy kalau bisa, yuk kita ngobrol juga dengan para ahli gizi, jangan cuma sekedar mendengarkan di salah satu pihaknya. Dan aku pengen banget, bismillah, kalau misalnya saya diberikan suatu amanah untuk bisa turut menyampaikan kepada BGN, dan BGN juga bisa membuat saya jadi comblang buat ngomong sama para ahli gizi, maka kita selalu semuanya akan saling bekerja sama. Sekali lagi, ahli gizi semua bertanggung jawab kepada BGN, bukan di SPPG-nya. Karena kita juga tahu banget SPPG itu dari yayasan yang bisa jadi punya masalah dan punya kepentingan. Begitu ya Mas Reddy ya. Bismillah, semua akan menjadi aman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam. Thank you, Dokter Tan. Wah, ini dapat bonus dari Dokter Tan juga ini ya. Mas Reddy, ada banyak Ya, sekali tadi ya kita ya, mendengar. Itu juga menandakan bahwa harapan masyarakat sebenarnya besar, Mas, terkait dengan MBG ini ke depan. Silakan Mas Reddy, closing statement-nya. baik. Makasih Mas Galau, Dokter Tan, Mbak Kirna, kemudian Mbak dari teman-teman MBG Watch ya, Mbak Sari. Saya kira kita semua harus punya niat yang baik ya terkait dengan program ini. Dan saya kira teman-teman di MBG Watch juga punya niat yang baik untuk bisa membantu BGN, terutama terkait dengan pelaporan dari masyarakat yang itu tentu saja sangat-sangat membantu sekali gitu ya, karena ada banyak ruang yang BGN nggak bisa sentuh tapi teman-teman di civil society juga bisa ke sana gitu ya. Nah, itu saya berharap sih MBG Watch bisa jadi mitranya BGN untuk bisa membantu pengawasan di lapangan dengan bukti, dengan fakta yang nanti bisa kami follow up dengan cepat gitu ya. Kemudian yang kedua, terima kasih juga Dokter Tan. Tentu saya sangat senang sekali kalau diskusi waktunya memang terbatas. Mungkin kita bisa agendakan offline ya, Mas Galau. Kita bisa banyak diskusi. Tadi misalnya ada yang mengatakan bahwa ini tanpa perencanaan. Tentu kalau tanpa perencanaan di negara ini nggak akan bisa jalan nih program. Bahwa dalam pelaksanaan banyak sekali kekurangan, kami sangat menyadari.
tentu masukan dari Dokter Tan yang sedari awal begitu ya memberikan masukan, kami jujur mendengarkan ya, mendengarkan apa yang Dokter Tan juga sampaikan, walaupun mungkin belum pernah ketemu langsung gitu ya kira-kira. Jadi saya kira kita harus punya semangat yang sama ya, semangat yang sama. BGN juga terbuka dengan kritik, masukan, kemudian laporan. Ya sekali lagi ini demi anak-anak Indonesia ya, anak-anak Indonesia yang tidak kelaparan dan gizinya terpenuhi. Mungkin itu Mas Galuh. Terima kasih banyak sekali buat teman-teman semua yang sudah hadir di forum ini, semua pembicara, teman-teman Stelios, MBG Watch, Dr. Tan, ibu-ibu mungkin yang hadir di kesempatan sore hari ini. Terima kasih banyak, tetap semangat. Ya, terima kasih banyak Mas Redi, Dr. Tan, Mbak Rizky, Mbak Gerna, Mbak Izat gitu ya, dan semua peserta yang sudah meramaikan Zoom hari ini. Ini pecah rekor gitu ya. Di kita nggak bisa hitung lagi ada berapa chat. Ada banyak catatan yang kritis yang itu memang harus disampaikan gitu ya. Dan besar harapan teman-teman bisa pantau terus nanti langsung laporkan melalui MBG Watch. Untuk informasi yang valid itu ada di mbg.watch gitu ya, Instagram kita. Tadi ada beberapa yang dikirim link atau tautan menuju WA Group dan sebagainya. Kami izin klarifikasi bahwa itu tidak terafiliasi dengan kami. Teman-teman bisa ikuti eh, Instagram Dokter Tan gitu ya, Mbak Iza dan semua pembicara lainnya untuk informasi yang edukatif. Dan mungkin saya rasa semua orang hari ini galau ya, karena pertanyaannya tidak bisa dibacakan secara lengkap, kesempatan bicara tidak diberikan seutuhnya, tapi saya rasa kita eh, akan dilihat bagaimana kita terlibat dalam proses yang panjang. Jadi nafasnya harus panjang. Dokter Tan ini nggak kurang-kurang gitu ya, eh, naik tensi bahkan retorikanya naik turun gitu ya. Tapi harapannya teman-teman, Bapak Ibu sekalian juga bisa terlibat, semisal menemukan adanya eh, temuan-temuan lapangan dan laporkan. Karena itu menjadi tanggung jawab kita sebagai bagian dari masyarakat keseluruhan. Saya rasa itu terima kasih banyak untuk semua pihak gitu ya. Kita akan bertemu lagi di forum-forum produktif lainnya untuk kemudian temuan-temuan dan aduan dari MBG Watch akan kita laporkan secara reguler. Mungkin itu saya izin akhiri gitu ya. Dialognya mungkin masih akan berlanjut. Bisa chat DM langsung Dokter Tan misalkan atau melalui media sosial lainnya. Ya, terima kasih banyak semua. Kita akhiri kebersamaan Makasih hari ini. semua. Makasih Terima kasih dokter. banyak, Terima Dokter kasih. Tan, Mbak Izat, Mbak Terima kasih Gerna, Mas Redi. Mas Mas Rizky, Mbak Reka. Gereta. Makasih semua teman-teman. Sehat selalu. Terima kasih, Mas Mbak yang Oke, lain. nanti untuk rekaman juga akan diupload di YouTube ya. Nanti di YouTube Celios atau nanti teman-teman TII dan sebagainya. Nanti akan kita info. Oke, terima kasih.